Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu kisah dari duet maut nih, Nasura 2101 dengan Iblis Katon atau Mas Katon. Wow, dan kisah tentang Cah Kentir yang sudah selalu ditunggu teman-teman. Dan ini adalah kelanjutan dari yang kemarin ya, misteri di Desa Keramat. Di sini akhirnya terkuak nih semuanya, dan asli keren banget kisahnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Santet mengerikan untuk perangkat desa. Di sudut Desa Keramat yang sepi, ada sebuah gubuk yang terletak jauh dari pemukiman penduduk. Rumah itu berada di tengah kebun tebu. Tidak ada tetangga sama sekali. Itu adalah satu-satunya rumah di area tersebut. Seorang laki-laki setengah baya sedang mengendap-endap. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah takut ada yang mengikutinya. Setelah dirasa aman dan yakin bahwa ia tidak ada yang mengikuti, ia pun lalu menyelinap ke arah pintu belakang rumah itu dan tok tok tok, tok tok tok. Laki-laki setengah baya itu mengetuk pintu. "Siapa?" ucap suara dari dalam. "Kisono, ini Tarwen Ki, tolong buka pintunya." Laki-laki setengah baya itu yang mengaku bernama Tarwen. Suara pintu dibuka dari dalam. Tarwen langsung masuk tanpa diminta. Setelah sebelumnya ia celingukan masih takut ada yang melihat. Tarwen langsung duduk di sebuah kursi yang ada di dapur. Bibirnya gemetaran. Ia pun lalu berucap, "Ketiwasan Ki." Sorot matanya takut bercampur ngeri. "Ketiwasan opo? Mbok yang jelas kalau cerita, jangan setengah-setengah," jawab laki-laki yang dipanggil Ki. Dirjo ikut campur urusan kita," ucapnya lemas. Laki-laki yang biasa dipanggil Ki juga tampak terkejut. "Loh, kok bisa? Apa urusannya sama mereka?" Laki-laki tua yang disebut Ki itu bertanya. "Ya, aku juga tidak tahu bagaimana awal Ki. Tapi kabarnya Dirjo itu telah dilukai oleh siluman kerbau di halaman rumah di depan rumah Pak Peyes. Entah apa yang dilakukannya di sana. Besoknya Pak Peyes itu ditemukan tewas mengenaskan dengan tanda-tanda yang sama seperti yang terjadi pada Dirjo. Sepertinya ia tewas karena siluman kerbau, siluman yang sama yang sudah menyerang Dirjo. Nah, sepertinya dari situ Dirjo dan teman-temannya langsung melakukan penyelidikan. Dan mereka pun berhasil menangkap siluman kerbau di rumah Mbah Lurah. Saat itulah Mardi mengabarkan kematian Modin dan Waker sambil membawa bukti benda-benda yang berserakan di sekitaran mayat mereka. Akhirnya Dirjo CS melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap benda kecil yang dibawa Mardi. Panjang lebar Tarwen bercerita. "Bukankah kita sudah berhasil mengalihkan perhatian Dirjo CS dengan meminta Pak Warsito dan juga Mbok yang bersandiwara?" tanya Kisono bingung. "Ya, Kisono pikir semudah itu mengelabui Dirjo CS." Alih-alih menjawab pertanyaan Kisono, Tarwen malah mengajukan pertanyaan pada Kisono. Keduanya tampak terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kekhawatiran mendalam terpancar jelas di sorot mata keduanya. Sebulan sebelumnya, Tarwen berada di ruang tamu milik Kisono.
Ia yang begitu kecewa karena sawah yang sedang digarapnya itu tiba-tiba diambil sebelum waktunya. Padahal sawah tersebut sudah hampir panen. Padi yang sudah mentes, tinggal menunggu menguning itu, tiba-tiba saja diminta tanpa mau mengganti rugi. Alasannya karena sudah beda pemilik. Sawah itu sudah dilelang oleh Effendi dan Effendi tidak mau tahu, yang terpenting siapapun yang sedang menggarap sawah itu harus dikembalikan kepada Effendi saat itu juga. Waktu itu yang ditugaskan datang ke rumah Tarwen untuk memberikan kabar yang tidak mengenakan itu adalah Modin dan Waker. Modin adalah wakil penghulu yang biasanya bertugas melakukan persiapan ataupun memberi pengarahan tentang segala keperluan pernikahan sebelum berkas dibawa ke KUA atau kantor urusan agama ataupun kepada penghulu. Sedang Waker adalah wakil ulu-ulu yang bertugas menjaga pintu air. Dan karena hal inilah, Tarwen lalu memutuskan untuk menghabisi Modin dan juga Wakar dengan cara hitam. Lalu Tarwen meminta tolong kepada Kisono untuk mewujudkan keinginannya itu. Ia lalu bertamu ke rumah Kisono dan menyampaikan tujuannya datang ke rumah Kisono. "Apa kau menyetujui segala resikonya?" tanya Kisono datar. "Jika memang kau bersedia menanggung segala resikonya, maka aku siap melaksanakan tugasku. Sebab di atas bumi kita sama tinggi. Kematian bisa kita undang lewat Upokoro Montro." Lanjut Kisono panjang lebar, masih dengan nada datar bahkan terkesan beku. Aura hitam pekat mengoar memenuhi ruang tamu sempit itu. Tarwen tampak bergidik ngeri, tengkuknya terasa menebal, seluruh bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri. Hawa dingin tiba-tiba muncul memenuhi ruangan, menusuk hingga tulang sumsum. Namun tak urung ia mengangguk, pasti tanpa berucap sepatah kata pun. "Alah, sudah kepalang basah. Aku tidak mungkin mundur lagi," batinnya berusaha menguatkan hati meski sesungguhnya ia tidak terlalu yakin dengan keputusannya itu. "Tugasku adalah mateni. Dosa lan resikone kowe sing nanggung," ucap Kisono menegaskan. "Ya Ki, baik. Saya menyanggupi semua syarat yang Kisono ajukan," ucap Tarwen begitu yakin. Entahlah, kali ini tidak ada keraguan di nada suaranya maupun di sorot matanya. Rupanya ia sudah benar-benar gelap mata. Mungkin dia merasa jika harga dirinya telah diinjak-injak dan diperlakukan semena-mena oleh kedua perangkat desa tersebut. Ditambah lagi, dengan diambilnya sawah itu, maknanya ia kehilangan satu-satunya mata pencarian tempat ia dan keluarganya bergantung. Beberapa hari kemudian, lewat tengah malam, sudah beberapa hari ini Waker tiba-tiba saja sakit keras hingga ia tidak bisa bangun. Ia hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya, ditunggui keluarganya dan juga beberapa kerabat dekat berkumpul di sana. Ditambah rekanan dan tetangga juga ikut menungguinya malam itu. Waker yang sedang duduk setengah berbaring itu tiba-tiba perutnya meledak, meninggalkan luka berlubang, darah bermuntratan kemana-mana di dinding, kasur, dan area sekitaran tempatnya berbaring. "Waduh!" teriak orang yang menunggunya. "Astagfirullah!" teriak orang-orang yang menunggunya, ketakutan bercampur ngeri. Mereka kaget bukan kepalang. Seketika semua orang membeku, syok, lalu terpaku linglung. Belum lagi mereka tersadar dari keterpakuannya. Tiba-tiba saja suara percikan darah muncrat ke tembok bercat orange tiba-tiba menyusul. Orang-orang yang menungguinya di ruangan itu berteriak ketakutan menyaksikan perut Waker yang meledak. Istri Waker langsung terkulai pingsan, disusul salah satu saudara dekatnya, yaitu seorang perempuan juga terkulai pingsan. Sementara orang-orang masih tercekat, syok, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka dicekam ketakutan yang mencengkram nyali mereka, hingga orang yang pingsan pun hanya mereka tatap dengan tatapan linglung. "Ah!" Waker berteriak keras kesakitan. Ia mengerang lalu melonglong kesakitan. Kepalanya gedak-gedek dengan cepat. Tangannya refleks memegangi lubang di perutnya. Mulutnya tak mampu berkata apapun. Ia megap-megap sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir.
Tidak bergerak lagi, hingga semua orang yang menyaksikan menjerit histeris. Dua anak dan adik kandungnya menyaksikan kematiannya. Begitu Waker meninggal, semua orang seolah tersadar dari linglungnya. Buru-buru, semua orang menghambur, berusaha menolong Waker, tapi sudah terlambat. Waker sudah tidak bernyawa. Kasur tempatnya berbaring, basah oleh darah segar yang keluar dari tubuhnya, begitupun jasadnya bersimbah darah. Sebagian muncratan juga ikut membasahi tembok dan sekitaran tempat tidurnya. Orang-orang bahu-membahu ngopeni jasadnya, sedangkan sebagian orang yang lain berusaha menolong istri dan saudara jauhnya yang pingsan dan berusaha menyadarkannya. Di saat itulah orang-orang baru menyadari bahwa yang muncrat terakhir tadi adalah sebuah benda kecil berwarna kuning keemasan. Sebagian menancap di tembok, di kelambu, dan juga di berbagai benda di kamar itu. Sebagian juga menancap di tubuh orang-orang yang ada di ruangan itu, termasuk istri Waker yang sedang pingsan juga terkena tancapan benda tersebut. Untuk sesaat, orang-orang keheranan, tapi kemudian fokus mereka pun beralih kepada jasad Waker dan orang-orang yang pingsan. Akhirnya malam itu juga jasad Waker pun dimakamkan. Suatu pagi, setelah kematian suaminya, Rara Metini, istri dari Waker, duduk di kursi teras depan selesai menyapu halaman. "Suamiku, kenapa kematianmu sangat tragis? Siapa dan apa alasannya? Kok sampai tega berbuat seperti ini padamu, Mas?" Gumam Rara Mentini, istri dari Waker. Ya, Waker seperti yang sudah dijelaskan, ia adalah petugas irigasi yang bertugas menjaga pintu air. "Mentini, temui Dirjo, maka kamu akan menemukan jawabannya," ucap Mardoto sembari pergi meninggalkan Mentini. Ia kaget bukan kepalang mendengar ucapan dari Mbah Mardoto, tapi saat ia hendak menanggapi ucapan dari Mbah Mardoto, orangnya sudah tidak ada lagi di sana. "Iya to iki, ojo ngomong kok langsung ngilang." Mentini menggerutu sendirian. Untuk beberapa saat, Mentini kembali celingukan, mencoba mencari keberadaan dari Mbah Mardoto, tapi Mbah Mardoto telah menghilang. Hanya ada pohon melati tanggul depan rumah dinasnya yang bergoyang-goyang tertiup angin. Semerbak harum melati itu menyeruak, memenuhi indera penciumannya. Meskipun Mbah Mardoto sudah tidak terlihat lagi, Mentini masih tetap berusaha mencari keberadaannya, tapi lagi dan lagi hanyalah harum bau melati yang menyeruak indera penciumannya. "Dirjo," gumam Mentini sembari berdiri, lalu ia bergegas mengambil sepeda motor dan berlalu. Setelah menghidupkan sepeda motornya, Mentini melesat mengendarai kuda besi itu bagai anak panah menuju ke rumah Dirjo. "Mas Dirjo, permisi Mas Dirjo," teriak Mentini tidak sabar. "Piye to, Mbak?" Dirjo muncul dari samping rumah masih memegang ember. "Jo, tulungi aku, Jo," ucap Mentini to the point. "Tulungi opo, Mbak?" timpal Dirjo bertanya balik. "Bentar, aku tak nerus ke mandi dulu," jawab Dirjo langsung kembali ke arah belakang. Setelah selesai mandi, Dirjo lalu datang menemui Mentini. "Di luar aja, Mbak. Udah enak kalau di dalam. Takut tetangga nanti fitnah yang enggak. Emangnya ada apa ya, Mbak?" tanya Dirjo kemudian. "Ya, gak apa-apa Mas Dirjo. Saya mau minta tolong. Tentang kasus kematian suamiku. Tolong diselidiki, Mas. Aneh loh Mas Dirjo, kematian suamiku itu janggal." Mentini dengan sedikit haru, dengan mata berkaca-kaca mengutarakan keinginannya. "Loh, memangnya bagaimana saat meninggalnya? Anehnya di mana loh, Mbak?" tanya Dirjo penasaran. "Ya, pertama-tama perutnya itu meledak loh Mas, bolong, sampai darah itu berceceran kemana-mana. Dan yang kedua itu ada yang berhamburan, yaitu benda kecil tapi warnanya kemasan gitu, menancap di tembok rumah, di tiang kelambu, sampai juga ngenain orang. Nih, termasuk saya, kena satu di tangan," cerita Mentini panjang lebar.
Dirjo melihat tangan yang diulurkan oleh Mentini. Tepat di lengan terlihat serpihan yang menancap. Terlihat kulit memerah di sekitaran serpihan yang menancap di lengannya. Dirjo mencoba mengambil dengan memaksa mencabutnya. Mentini pun sontak berteriak kesakitan. "Duh, sakit mas!" teriak Mentini seolah benda tersebut mengakar ke dalam daging. Namun Dirjo mencobanya sekali lagi. Dengan menggunakan tang, ia mulai menjepit benda tersebut, lalu menariknya dengan sekuat tenaga dan ceras. Darah mengucur keluar dari lubang bekas benda tersebut. Mentini menjerit kesakitan sembari memegangi tangannya yang berdarah. "Tolong aku mas, masih ada dua lagi. Satunya di perut dan satunya di paha," tegas Mentini. Dek, ser. Dirjo mulai khawatir. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. "Asuk, ngapain juga aku dulu pelajari ilmu pengasihan?" batin Dirjo mengumpat kesal. "Yowis mbak, nanti sore aku ke sana," ucap Dirjo sembari mengikatkan kain di luka Mentini. Setelah itu, Mentini pun berpamitan. Kemudian ia menaiki sepeda motornya dan ketika hendak melaju, ia gentowangan hampir terjatuh dan seketika Dirjo menangkapnya. Sudah, ayo, aku antarkan saja," ucap Dirjo. Lalu ia mengantarkan Mentini pulang. Sesampainya di rumah dinasnya, ia merengek meminta sekalian untuk diobati oleh Dirjo. Serpihan logam tersebut terasa semakin masuk ke dalam, seolah seperti menemukan celah masuk ke dalam daging. Walau sakitnya tidak seberapa, hanya gatal, perih, dan kulitnya memerah. Canggung, Dirjo mulai meneliti kamar tempat kematian Wakar, suami dari Mentini. Terlihat banyak serpihan menancap di mana-mana, di tembok-tembok di sekeliling kamar. Ia lantas mulai mencabuti satu persatu, lalu ia kumpulkan. Bau busuk tiba-tiba saja menyengat memenuhi ruangan kamar. Dirjo kemudian meminta mangkok dan meletakkan benda-benda kecil yang ia cabuti dari tempatnya. Tertancap ke dalam mangkok cap ayam jago. Klunting. Benturan antara logam dengan beling terdengar nyaring, membuat merinding. Dirjo mulai mengamati dengan seksama, lalu ia mengeluarkan benda yang ia cabut dari lengan Mentini dari dalam sakunya. Jah! Dirjo kaget bukan kepalang, sama persis dan sama-sama berakar daging, tetapi yang satu dagingnya masih baru, sedangkan yang ia cabut dari tembok berakar daging menghitam, mengeluarkan bau busuk. "Gongso," batin Dirjo bertanya bingung, seolah belum terlalu yakin dengan kesimpulannya. Sorot matanya sedikit tercengang, bercampur rasa khawatir sekaligus rasa ngeri. Gongso adalah santet dengan media alat musik bundar yang terbuat dari kuning sari. Gong namanya. So yang paling besar dan cara mengambilnya dikerok menggunakan kuku. Tapi memang harus dengan ritual dan juga puasa, bahkan juga harus mantra-mantra yang diajarkan oleh guru, bukan dari belajar yang asal-asalan. Gongso sendiri memiliki makna gong yang besar. Dan apabila gong tersebut masih dimainkan, maka akan mengeluarkan suara yang kurang enak didengar. Semuanya cempreng dan itu berlaku untuk satu set gamelan, khusus gamelan wayang kulit. Apabila gamelan itu sudah digunakan sebagai media gongso, mau tak mau sang dalang pun harus mengganti seluruh peralatan gamelannya. Sistem kerja dari gongso. Santet gongso itu akan masuk ke dalam tubuh korbannya, lalu mulai menggerogoti dagingnya dari dalam. Walau asalnya hanya satu ataupun dua gongso yang masuk ke tubuh korban dalam 1 sampai 4 hari, maka gongso itu akan menjadi banyak, bisa memenuhi seluruh tubuh, lalu bersarang di perut sampai membujit dan kemudian meledak. Siapapun yang terkena serpihannya, maka akan menjadi korban selanjutnya. Siapapun, tidak terkecuali. Perutnya akan meledak hingga menghancurkan tubuhnya, dan jalan satu-satunya kalau masih sempat untuk dicabut, maka harus segera dicabut. Walau rasa sakit yang teramat sangat akan dirasakan, sebab gongso sendiri itu akan tercabut bersama dengan daging korbannya dan akan menyisakan lubang dan juga darah keluar bercucuran. Mbak Mentini, kalau saya cabut, Mbak harus bisa nahan ya, ucap Dirjo.
Iya mas, asal saya selamat, saya akan coba menahannya, jawab Mentini dengan tegas. Duh, rumah dinas ini sebaiknya jangan lagi ditempati. Bawa aku ke kamar satunya, ayo. Dirjo memegang tanggem yang masih ia kantongi dari rumah di atas kasur. Mentini tidak malu-malu lagi, ia langsung telanjang. Ini mas, ucap Mentini memberitahukan benda tersebut. Jancuk, kenapa pas di sebelah situ? Umpat Dirjo histeris sembari mengalihkan pandangan. Mentini yang hanya mengenakan celana dalam dan juga kutang, ia langsung telentang dengan santai tanpa rasa malu sedikit pun. Mentini tadi bilang jika ia hanya terkena 2, di paha 1 dan di perut 1, tapi ternyata di perut banyak yang tertancap lebih dari 10 dan semuanya sudah hampir masuk. Tolong mas, tolong aku tidak mau mati. Rengeke dengan memegang tangan Dirjo lalu menariknya untuk berbalik badan. Tak urung, akhirnya Dirjo membalikkan badan sambil tangan kanan memegangi tanggem. Ia sembari mulai membaca mantra keselamatan. Wangkal wani seso, homingso lajer landep, geni kang tanpa uwah, mempawah rogo sunsang koromoyo, lingser mandep turun melaku, dumadi ing sampurno. Dirjo membaca mantra, lalu ia berbalik arah, Mentini dan seketika mencabut satu persatu setiap benda yang tertancap di tubuh Mentini dengan cepat. Tras! Jeritan demi jeritan kesakitan setiap kali benda kecil yang menancap di tubuh Mentini itu dicabut oleh Dirjo. Tubuh Mentini menggeliat seperti orang yang hendak meregang nyawa. Moleng-moleng dengan darah bercucuran keluar dari perut serta bagian tubuh lainnya. Ia mulai melonglong dengan jeritan yang menyayat hati. Dirjo sama sekali tidak memperdulikan lolongan dan juga jerit kesakitan dari Mentini. Ia seolah berubah menjadi psikopat yang sibuk menyakiti Mentini. Ia terus saja melanjutkan pekerjaannya dengan gerakan yang sangat cepat hingga menyisakan 1 di bagian paha yang sudah tinggal terlihat sedikit. Harus ditekan dengan tangan kiri. Ia terpaku sejenak, lalu ia meminta izin. Maaf Ikyo, kalau aku lancang. Aku itu akan neken di bagian ini. Nah, apabila yang itunya tersentuh, aku tidak maksud apa-apa. Ucap Dirjo datar, bahkan suara Dirjo terkesan beku. Sembari menahan kesakitan, Mentini mengangguk pelan dan menahan perutnya. Dirjo mulai menekan sedikit kencang di bagian pangkal paha. Lalu, tras! Tercabut sebuah benda berwarna kekuningan bersama daging juga yang ikut tercabut. Jeritan kesakitan kembali terdengar sangat memilukan. Seorang wanita setengah tua menahan kesakitan yang luar biasa. Benda terakhir Dirjo masukkan ke dalam mangkuk. Klunting. Tangis Mentini memelas, air matanya bercucuran. Kenapa aku harus ikut menanggung dosamu, sedangkan aku hanya istri sirimu? Teriak Meniti melonglong. Menahan sakit, Dirjo dengan sigap mengambil kain sedapatnya, lalu memberikan kepada Mentini agar mengelap darah yang ada di tubuhnya. Masukkan semua bajumu, lalu tinggalkan rumah dinas ini kalau masih ingin selamat, tegas Dirjo, suaranya masih beku. Dirjo yang ada di hadapan Mentini sekarang bukanlah Dirjo yang biasanya, tapi Dirjo yang lain. Dukun sakti yang memiliki 1000 mantra, yang terkadang berubah menjadi seseorang yang mengerikan, beku dan tidak terduga. Maksudnya, aku harus pergi. Bagaimana aku bisa tenang kalau mereka masih mengincar kedua anakku, tegas Mentini. Bawa anakmu juga bersamamu. Nanti malam aku akan kesini lagi. Aku juga akan cari bantuan Kiai Patmin. Semoga beliau bersedia membantu kita, tegas Dirjo. Raut muka Mentini tampak lebih lega. Nah, anakmu kemana? Tanya Dirjo kemudian. Ikut omnya, adik almarhum suamiku, dibawa ke rumah mbahnya, tegas Mentini menjelaskan. Oke, kalau begitu jangan ikut campurkan anakmu dengan segala urusan ini. Biarkan saja mereka ada di sana untuk sementara waktu, karena kamu malam ini harus menjadi umpan untuk mereka semua agar pelakunya mau datang, ucap Dirjo. Mentini tampak tercekat. Ada kengerian di sorot matanya.
Setelah mengelap seluruh darah dan darah kini juga sudah mulai berhenti, Mentini hendak bangkit. Ia membalikan badan. Belum lagi ia bangkit, Dirjo seketika berteriak, "Diam, Mbak!" Mentini langsung membeku. Terlihat di punggungnya serpihan-serpihan kekuningan bergerombol menjadi satu, menempel di punggung Mentini di bawah tali kutang. "Turun pelan-pelan, Mbak. Ikuti arahanku," ucap Dirjo. Mentini pun hanya bisa pasrah mengikuti seluruh arahan Dirjo. Ia lalu turun dengan perlahan, kembali meletakkan tubuhnya di atas pembaringan. Dirjo mulai mendorong punggung Mentini perlahan hingga Mentini tengkurap sempurna di atas ranjangnya. "Ada apa, Mas Dirjo?" tanya Mentini gemetar. "Diam, jangan bergerak. Jangan takut. Ini sepertinya baru menempel di punggungmu," ucap Dirjo menjelaskan. Nyali Mentini seolah direnggut paksa saat ia mendengar penjelasan dari Dirjo. Rasa cemas seolah mulai menggerogoti kewarasannya. Tubuhnya langsung menggigil, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Detak jantungnya tak beraturan, berdetak kencang seolah berusaha menggedor dadanya. Ia yang dari tadi sudah merasa lega, kini mulai dicekam lagi oleh kengerian. Air matanya mengalir deras tanpa ia sadari. Ia menangis dalam diam, memeluk rasa takutnya sendiri. Rupanya Dirjo juga merasakan hal yang jauh berbeda dengan Mentini. Perlahan ia mulai menjauh, kemudian duduk bersemedi meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dirjo duduk bersila, meletakkan tangan di depan dada, luruh dalam semedi. Di dalam semedinya, Dirjo mendengar bisikan, "Ambil bawang putih, lalu usapkan di sekitar wadidang, dan usapkan juga bawang putih di sekitar gongso melingkar, maka gongso akan terlepas dengan sendirinya." Setengah percaya setengah tidak dengan apa yang didapat dari semedinya, Dirjo pun langsung berdiri. "Wasuk, mosok silit," umpatnya bingung. Dirjo bergumam sendiri, lirih dalam hati. "Bajingan, ini pemberi pesan mosok mesum, lo demi topo siluman." Jamput, sumpah serapa berhamburan tak terbendung keluar dari mulut Dirjo. Langkahnya langsung menuju ke arah dapur, mencoba mencari bawang putih. Sembari berjalan kembali ke kamar ke arah Mentini, Dirjo lalu meminta Mentini untuk nungging. Mentini pun hanya bisa menuruti, mematuhi segala perintah Dirjo. Ia langsung nungging sembari masih menangis. Tubuhnya gemetar, nyalinya memang telah terenggut paksa hingga menyisakan rasa takut dan kengerian. "Maaf ya, Mbak, kalau saya ngomong Mbak Mentini percaya ya silakan, kalau ndak juga ndak apa-apa. Tapi ini usaha terakhir untuk bisa melepaskan semua gongso yang ada di punggung Mbak Mentini. Ada penawarnya, yaitu bawang putih. Nah, sudah aku belah, dan bawang ini harus diusapkan di wadidang milik Mbak," ucap Dirjo panjang lebar, tampak malu dan serba salah saat ia coba menjelaskan hal itu semua. "Wadidang? Wadidang iku apa, Thomas?" tanya Mentini bingung, suaranya gemetar, dicekam rasa takut dan kengerian. "Ah, apa ya? Silit, dubur," jawab Dirjo canggung. "Sudah, Mas, cepat lakukan, Mas. Kalau memang itu syaratnya, asal jangan memperdayaiku saja. Ayo, cepat, lakukan," ucap Mentini parau, suaranya serak bercampur tangis. Tampak tubuhnya masih menggigil. Tanpa dikomando, refleks Mentini melorotkan celana dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Dirjo pun langsung mengoleskan bawang putih ke wadidang milik Mentini. Lalu ia beralih mengoleskan di punggung, tempat gongso berkumpul dengan cara melingkar, dan benar saja, seketika semua gongso yang bergerombol menempel di punggung Mentini mulai terlepas, satu demi satu jatuh di atas kasur. Satu persatu, gongso itu jatuh dengan sendirinya. Setelah semua gongso terlepas, lalu Dirjo mengusap, membersihkan darah bekas tempat menggerombolnya benda tersebut. "Nah, lihat ini, Mbak. Sudah semuanya. Dan semuanya jatuh tanpa mengakar daging, tidak seperti yang di perut," tegas Dirjo lega. Setelah itu, Dirjo pun langsung berbalik badan, meninggalkan Mentini seorang diri tanpa berucap sepatah kata pun, sambil membawa mangkok yang berisikan gongso.
Wajah Dirjo beku tanpa ekspresi. Mentini pun langsung memakai pakaiannya dan ia pun langsung menyusul Dirjo. "Makasih yo mas," ucap Mentini terharu. "Sama-sama mbak," jawab Dirjo. Tolong tunggu di sini sebentar." Dirjo kembali ke kamar Mentini, tempat ia tadi mengobatinya, lalu menggulung spray. Sebelum itu, ia juga memasukkan mangkuk yang berisikan gongso. Gulungan spray itu kemudian ia ikat kuat. Kemudian ia kembali ke ruang tamu sambil membawa gulungan spray yang telah ia ikat dengan kuat. Dirjo lalu berpamitan pulang, membawa perasaan yang kurang pas dengan suasana hatinya. Dirjo belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penglihatan batinnya tak mampu mendeteksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rasa takut mulai menggerogoti kewarasannya. Ada yang mengganjal dalam hatinya. Menolong Mentini tidak sampai akhir rasanya percuma saja. Sia-sia, batinnya bingung. Malam menjelma. Dirjo bersama Cak Kentir dan Kiai Parmin beserta warga sekitaran mulai membersihkan area rumah dinas dari serpihan gongso. Kiai Parmin mulai membaca doa dan juga ayat suci yang mana itu bertujuan untuk membersihkan tubuh Mentini agar tidak lagi diganggu ataupun diincar oleh gongso. Kiai Parmin sedang membacakan ayat-ayat suci di hadapan Mentini. Ia juga membuat pagar goib untuk menjaga Mentini, sementara warga dan Dirjo CS sedang mencabuti serpihan yang menempel di mana-mana. Setelah semua ritual selesai malam itu, Mentini pun langsung dibawa ke rumah Mbak Karsini untuk bermalam di sana, sedangkan anak-anaknya tetap bersama ibu mertuanya. Dirjo CS pun akhirnya pulang ke rumah. Begitupun Pak Kiai. Dalam perjalanan pulang, Dirjo CS mampir ke pos ronda. Bercanda di pos ronda, tiba-tiba suara lemparan kerikil terdengar di atas genteng pos ronda. Kerikil berjatuhan di atas genteng pos ronda. "Siap-siap Jo, inangnya datang iki," ucap Warli memperingatkan. "Ya, aku tahu dia pasti akan datang. Yo jelas, anak buahnya aku bantai yo pasti. Guru atau pemiliknya ya pasti ngeluruk sini." Petak! Suara benda lagi-lagi menghantam atap genteng pos ronda dengan keras. Sebagian menghantam papan kayu yang ada di belakang Dirjo CS, yaitu papan kayu yang menjadi pembatas pos ronda. "Teruskan, ayo teruskan saja semaumu." "Demit, aku sudah punya penawarnya, bawang putih." Tegas Dirjo sembari mengeluarkan bawang putih yang memang sengaja ia siapkan dari sebelum ke rumah Mentini. Ayo, ambil sepuasnya. Oleskan ke seluruh anggota tubuh kalian," tegas Dirjo ke CS-CS-nya. Mereka pun lalu rebutan mengambil bawang putih dari tangan Dirjo, lalu mengoleskan ke seluruh tubuh. Di luar pos ronda, tepat di tengah jalan, berdiri sosok lelaki berpakaian adat Jawa seperti dalang wayang kulit. Tangan kirinya memegang sebuah wayang yang berbentuk betara kala dan tangan kanannya memegang bungkusan kendi yang dibungkus kantong dari kain sebagai tempat atau wadah uang ataupun benda berharga lainnya. Laki-laki itu menatap tajam ke arah Dirjo CS dengan penuh amarah dan juga kebencian. "Kita ke puncak," ucap Warli garang. "Ya, seperti kerbau kemarin yang kita tangkap, hidup atau mati," Pekik Yanto menyambut ucapan Warli tak kalah garang. Bersamaan dengan itu, muncullah sosok yang tidak asing dari arah samping pos ronda di belakang mereka. "Kalian tidak akan selamat," ucap sosok tersebut jumawa saat terkena cahaya lampu jalan terlihat wajahnya yang sangat familiar. "Pak Tarwen? Oh, ternyata sampean toh, dalang dari semua ini," ucap Dirjo seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya kala itu. Ya, kau benar Dirjo. Kau juga harus mampus karena telah lancang mencampuri urusanku," rutuknya Berang. "Kau tidak tahu, Jo. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau bela. Mereka semua adalah para pencuri uang masyarakat desa. Dana desa dihambur-hamburkan demi kesenangan mereka sendiri. Dana lelang
dicuri oleh Pak Kades dan para perangkatnya, dinikmati oleh seluruh keluarganya untuk bergaya-gaya, beli motor baru, beli ini, beli itu, dan lainnya dari uang hasil mencuri. Gongso pantas untuk mereka. Mereka sangat pantas untuk mati secara mengenaskan. Pak Tarwen berucap berapi-api seolah dirinya lah yang paling benar. Kita itu negara hukum, Pak. Kita itu negara Pancasila. Jangan pernah menghukum seenaknya saja. Biar proses pihak berwenang yang mengadili, asal ada bukti, Pak. Bantah Dirjo tenang. Bersatu kita teguh, bercerai karena selingkuh, Pak Wen, saut Warli. Ya, si Warli memang koclok. Bisa-bisanya ia bercanda pada situasi menegangkan seperti ini. Candaan dari Warli dibalas dengan kebencian oleh Tarwen. Habisi mereka, teriak Tarwen memberikan perintah pada Gongso miliknya. Gongso tidak akan kalah hanya dengan 3 serangkai dan kalian berempat. Lagi-lagi Tarwen berucap jemawa. Ia benar-benar berada di atas angin. Tarwen terlalu meremehkan Dirjo CS. Berpencar, kita tangkap dalangnya, ucap Dirjo memberikan perintah. Kenapa? Kenapa kalian masih diam? Kalian takut padaku, hah? Tarwen berujar meledek Dirjo CS. Ia pikir Dirjo CS membeku ketakutan. Dan benar, yang dikatakan Tarwen sesaat setelah Dirjo mengucapkan kalimatnya, seluruh teman-temannya langsung membeku termasuk dirinya. Mereka semua ternyata meraga Sukma. Kau salah, Pak Wen. Raga, Sukma, dan roh sejati sebenarnya sudah mewakili 3 manusia atau 3 serangkai, jawab Dirjo beku tanpa Tarwen sadari. Tubuhnya sudah tumbang oleh ulah Dirjo CS. Gongso yang Tarwen yakini akan menancap di tubuh Dirjo CS dan akan menewaskan mereka semua, justru kini menempel di tubuh Tarwen tanpa ia sadari. Gongso menempel di seluruh tubuhnya. Sesungguhnya saat ia mulai menginjakan kaki pertama kalinya di tempat itu, Gongso ternyata telah menempel di tubuh Tarwen, lalu perlahan masuk menembus kulit, lalu masuk lebih dalam ke dalam daging di area perutnya, terus meringsek masuk semakin dalam tanpa Tarwen sadari. Dan saat ia mengoceh, jumawa, meledek Dirjo CS, Gongso telah masuk sepenuhnya ke dalam perutnya. Begitulah kisah ini berakhir. Tarwen tumbang dengan darah merembes dari dalam perutnya. Sesungguhnya perut Tarwen meledak seperti halnya perut Waker, hanya karena perutnya memang dibebel centing yang berlapis-lapis. Jadi serpihan dari perutnya yang meledak itu tidaklah muncrat kemana-mana. Gongso terperangkap di dalam centing. Tarwen terkulai bersimbah darah sebelum akhirnya ia tewas secara mengenaskan. Suara nafasnya kelekek-lekek seperti sapi yang disembelih. Dirjo CS mematung beku menyaksikan detik-detik tewasnya Tarwen. Begitulah dunia hitam terkadang memang sangat-sangat kejam. Karena salah memilih jalan, Tarwen harus tewas secara mengenaskan, dimakan oleh santetnya sendiri. Sekedar pemberitahuan, centing adalah kain panjang yang biasa digunakan oleh orang Jawa untuk melilit perut perempuan sehabis melahirkan dengan tujuan mengembalikan perut ibu yang habis melahirkan agar kembali kencang seperti saat sebelum dia hamil. Centing ini biasanya juga digunakan oleh seorang dalang, sinden, dan para penabuh alat musik yang mengiringi pagelaran wayang. Selesai, wow, luar biasa. Iblis Katon, Mas Katon dipadukan dengan Nasura 2101 membuahkan hasil yang luar biasa. Dan ini di sini nih sekali lagi ya, Mas Katon menunjukkan ciri khasnya. Cak Kentir dan Dirjo ini selalu tampil di luar nalar ya, dengan caranya mengobati aja udah parah banget ya. Jadi mohon maaf juga ya kalau ada sedikit mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Karena juga Mas Katon pun memang ini kan based on to story ya. Jadi memang seperti itu, bahkan sudah dikurang-kurangi lah ya yang agak-agak menjurusnya. Tapi memang seperti itu metode pengobatannya ya. Dan di sini kami akan mencoba menjelaskan apa sih santet Gongso ya. Jadi Gongso itu adalah sebuah gong biasa digunakan di acara-acara
apa namanya, campur sari atau segala macam, wayang kulit ya. Gong itu adalah gamelan yang paling besar itu, yang paling besar, di mana media santet ini adalah apa sih, serpihan dari gong itu ya. Jadi kayak kalau dia dalam gongnya itu dikerok itu kan ada serpihannya ya. Itu kan terbuat dari apa ya, kuningan atau tembaga, intinya serpihannya itu yang berwarna kuning seperti emas berkilauan itulah yang menjadi medianya, dan sangat mengerikan sekali ketika santet gongso ini dilancarkan. Misalkan dilancarkan seperti tadi ke Pak Waker ya, itu ketika meledak, perutnya meledak, itu serpihan dari gongso itu sendiri itu akan terpental kemana-mana, dan kalau sampai terpental dan mengenai orang lain seperti hal yang dialami oleh istri dari Waker itu akan merasuk ke dalam tubuh ya, merasuk ke dalam daging dan menjalar sehingga akan menyebabkan hal yang sangat fatal, yaitu kematian. Ngeri banget, asli ngeri banget. Jadi mungkin ini juga menjadi pengingat untuk kita semua ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang juga menjadi perangkat desa atau segala macam. Ya, di sini bahwasanya amanah yang sudah diberikan warga desa haruslah dijalankan dengan baik. Dan ya, tapi warga desa yang mengirimkan santet salah juga ya, yang pasti itu. Jadi dua-duanya salah. Dan alhamdulillah Dirjo dan Cah Kentir akhirnya bisa bisa menguak misteri itu, dan Desa Keramat pun kembali damai. Overall keren banget ceritanya, kisahnya, dan ditunggu lagi untuk Iblis Katon dan juga Nasura 2101, kisah-kisah selanjutnya yang harus lebih seru ya, harus lebih horor lagi. Dan semoga seluruh teman-teman juga ikut terhibur ya, khususnya para penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa tuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, atau boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung, yang belum subscribe, atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe, lupa ya, diklik yuk tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, di sini mungkin pengalaman pribadi bisa dari diri sendiri, bisa dari keluarga ataupun teman-teman sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.